Seorang anak berlari menempuh jarak 8 meter ke utara, 80 meter ke utara, kemudian membelok ke timur 80 meter dan ke selatan 20 meter. Maka berapakah besar perpindahan yang dilakukan anak tersebut? Oke, yang pertama katanya anak itu menempuh jarak 80 meter ke utara. Maka saya gambarkan 80 meter ke utara. Oke, 80 meter, maka saya di sini kasih 80 meter. Selanjutnya anak itu membelok 80 meter ke timur, maka saya tulis gambarkan 80 ke timur. Nah, ini 80 meter ke timur. Selanjutnya ke selatan 20 meter, maka dia belok lagi ke selatan 20 meter. Oke, ini 20 meter. Yang ditanyakan adalah perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Ingat bahwa perpindahan itu adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Coba lihat, ini posisi awalnya dan ini posisi akhirnya. Maka perpindahannya itu adalah dari awal ke akhir ini, kita hubungkan garis ini. Nah, perpindahannya adalah garis yang biru ini. Nah, untuk menghitung perpindahan ini, maka kita bikin segitiga dulu di sini. Nah, sehingga kita bisa nanti pakai Pitagoras. Coba lihat, dari sini ke sini kan 80, sementara dia balik lagi ke timurnya 20 meter, maka panjang ininya akan jadi 60 meter. Ini adalah 80 meter. Kalau kita pakai Pitagoras, pasti ini akan dapat 100 meter. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sebuah benda ketebalannya diukur menggunakan mikrometer skrup. Hasil pengukuran ketebalan benda tersebut adalah, oke, kalau hasil pengukuran mikrometer skrup itu, caranya adalah hasil pengukuran itu sama dengan skala utama ditambah skala nonius, tapi skala noniusnya dibagi dengan 100. Oke, sekarang kita lihat skala utamanya berapa nih? 2, yang terlihatnya adalah 2, maka kita tulis 2 ditambah skala noniusnya berapa nih? Jadi untuk melihat skala noniusnya adalah cari skala pada noniusnya, angka pada skala noniusnya yang lurus dengan garis utama pada skala utama ini. Maka berapa nih? Ini 45, 46, 47, berarti 47 per 100 sama dengan 2 ditambah 0,47 sama dengan 2,47 mm. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 3. Jika massa balok 3 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normal yang dialami oleh balok adalah, oke, di sini balok ini pasti akan memiliki berat, yaitu kita gambarkan sebagai W. Berat itu W, pasti dari lantainya akan memberikan gaya normal, maka kita tentukan gaya normal di sini. Oke. Ini kan elemen gayanya adalah yang arah vertikal. Karena benda ini berada dalam posisi setimbang, nggak bergerak. Kalau sesuai dengan hukum 1 Newton, kalau bendanya diam, kalau bendanya diam pasti resultan gayanya sama dengan 0. Begitu juga benda yang bergerak dengan percepatan konstan. Jadi ini langsung saya sigma F. Sebenarnya sigma Fy karena dia dalam arah vertikal. Oke, sekarang kita ambil yang ke atas, vertikal ke atasnya sebagai plus. Yang vertikal ke atas itu adalah 5 dan N, gaya normal. Maka 5 plus N min yang bawah kita kasih negatif, maka min 8, yang bawahnya kan 8 gaya yang 8 Newton, min W sama dengan 0. Maka N sama dengan, kalau saya pindah ruas akan jadi W nya jadi positif, 8 nya positif, 5 Newtonnya ini akan jadi negatif. Oke, sama dengan W itu adalah M kali G. M nya berapa? 3 dikali 10 berarti 30. 30
tambah 8 kurang 5 itu 3, sehingga N-nya gaya normalnya adalah 33 Newton, sehingga jawabannya adalah yang C. Perhatikan gambar di bawah ini. Massa balok masing-masing M1 6 kg dan M2 4 kg serta massa katrol diabaikan. Jika permukaan bidang licin dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan sistem tersebut adalah... Oke, kalau ada soal seperti ini, maka rumus percepatannya itu sama dengan A-nya itu sama dengan M2 kali G per M1 tambah M2. Kalau saya masukin M2 nya itu adalah 4 kali 10 per 6 tambah 4, berarti 6 tambah 4 sama dengan 4 kali 10 per 10. 10 nya saya coret sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, kalau misalkan kita lupa rumus itu, maka kita bisa solusinya adalah di sini pasti di sini adalah M2G, maka kita tulis M2G. Di sini pasti ada tegangan tali, di sini ada tegangan tali. Oke. Terus M1G ada nggak? Ada, tapi M1G-nya nggak berpengaruh. Itu ya. Dia M1G-nya M1G maksud saya M1G-nya tidak berpengaruh pada pergerakan sistem ini, karena apa? Dia kan tegak lurus terhadap arah geraknya balok M1. Oke, bisa nggak kita rentangkan ini direntangkan, kita rentangkan. Kalau saya rentangkan, ini akan jadi M2, di sini kan pasti M2G, di sini M1. Nah, ini kan T, ini kan T ya. Nah, coba lihat, di sini kan M1G ya, di sini ada M1G. Ini pasti T sama T. Oke. Masih ingat bahwa rumus percepatan itu adalah sigma F per sigma M. Nah, ini solusinya kalau misalnya nggak ingat rumus itu. Nah, coba lihat. Kalau bendanya ini, pasti dia akan geraknya ke sana kan, A-nya. Maka yang arahnya ke kanan itu pasti positif. Maka akan jadi apa? Sigma F-nya akan jadi M2G, ini kan ke kiri, maka min T plus T. Kalau ini kan tegak lurus, dia nggak tegak lurus terhadap arah gerak, nggak berpengaruh, per sigma M, berarti M1 tambah M2, M1 tambah M2, maka ini akan jadi M2G per M1 plus M2. Terlihat kan sama rumusnya. M2G nya berapa? M2 nya itu adalah 4, berarti kali 10 berarti 40 per 6 tambah 4 berarti 10. 40 bagi 10 sama dengan 4, maka jawabannya adalah yang D.